Halo teman-teman, kembali lagi di channel Andika Satriawan. Ya, kemarin ada yang tanya ya, selain Redmi 9C, ada apa lagi sih Bang di harga sejutaan yang di bawah 12 ataupun 1.100.000. Jadi di 1 jutaan pas ya teman-teman. Dan hari ini aku barusan beli ya. Ini ada Redmi 9A, jadi adiknya Redmi 9C. Ini adalah RAM 2, internalnya 32 GB. Ini harganya 1 juta, nggak lebih nggak kurang teman-teman. Dan aku mendapatkan ini RAM 2, internalnya 32 GB. Menurutku sih ini masih kemahalan teman-teman, karena untuk harga sekarang mungkin udah di kisaran 800 sampai 900 ribuan ini. Tapi gimana ya, susah nyari barang yang seperti ini. Jadi aku barusan beli ini di harga sejutaan. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau beli Redmi 9C untuk harga bekasnya di tahun 2022 ini, bulan Agustus, sekarang tinggal 800 sampai 900 ribuan aja teman-teman. Jadi ini lumayan kemahalan dikit. Dan mungkin buat teman-teman yang penasaran, untuk Redmi 9A ini mempunyai dua varian dashboard ya teman-teman. Ada dashboard yang warna biasa, orange sama hijau, dan ada yang motif batik. Nah, motif batik ini adalah pengeluaran terbaru dari Redmi 9A. Ini yang RAM 2, internalnya 32 GB, warna granite grey. Jadi langsung saja kita buka ya teman-teman, yang barusan kita beli. Nah, di sini kita masih menemukan nomor IMEI, dan di sini kita tidak menemukan SIM tray. Nah, untuk contoh SIM tray itu seperti ini teman-teman. Jadi fungsinya ini buat melepas kartu. Ini kita tidak ada, jadi sudah hilang. Tapi nggak apa-apa, nggak ngaruh teman-teman. Nah, untuk kartu garansi masih ada, kita masih menemukan kartu garansi. Jadi kalau ada kerusakan sama handphone, masih aman kalau kita bawa ke service center. Nah, di sini kita langsung menemukan handphonenya. Nah, untuk Redmi 9A kondisinya lumayan mulus. Dan bedanya Redmi 9A sama Redmi 9C yang sebelumnya kita bahas, kalau Redmi 9C kan udah mempunyai fingerprint di belakang. Tapi kalau untuk Redmi 9A ini dia belum mempunyai fingerprint. Jadi masih pakai kode ataupun pola layar. Coba kita nyalakan ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kalau mempunyai budget di bawah 1 juta ataupun ya 1 juta pas, ini rekomendasi juga Redmi 9A, karena dia yang pertama layarnya udah lebar, yang kedua baterainya yang pastinya badak banget yaitu 5000 mAh. Tapi di sini kita bahas dulu mengenai kelengkapan. Nah, untuk kelengkapan, untuk adaptornya ini masih ori dari Redmi ataupun Xiaomi. Nah, untuk kabel data ini kayaknya masih ori juga, tapi warnanya udah kekuningan ya. Kalau untuk soal warna nggak ngaruh sih teman-teman, mungkin ini kotor, yang penting masih bisa dipakai untuk ngecas. Nah, untuk lain-lain ini nggak ada, seperti pelindung layar dan pelindung belakang. Kita langsung bahas untuk handphonenya tersebut teman-teman. Nah, ini adalah Redmi 9A, RAM 2, internalnya 32 GB. Jadi Redmi 9A itu mempunyai dua varian RAM ya, ada RAM 3 32 GB dan RAM 2 internalnya 32 GB. Jadi bedanya cuma di RAM aja. Untuk masalah spek, kamera, baterai, layar itu sama semuanya. Tapi kalau untuk RAM cuma beda di situ. Dan harganya selisihnya juga nggak banyak teman-teman. Mungkin selisihnya di kisaran 100 sampai 200 ribu. Jadi kita bahas yang paling depan atau dari belakang nih. Kita bahas dari yang depan aja teman-teman. Jadi Redmi 9A ini pengeluaran tahun 2020 bulan Juni tanggal 30-an. Itu masuk Indonesia. Dan untuk layarnya ini dia pakai IPS LCD dengan ukuran layar 6,53 inci. Untuk Androidnya dia pakai Android 10, dan untuk chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G25. Jadi ini chipset yang lumayan baru. Sebelumnya itu chipsetnya kalau MediaTek itu kalau nggak seri P ya di bawahnya G. Nah, untuk seri G ini pengeluaran terbaru teman-teman. Tapi untuk chipset yang seri G35 ini bukan chipset gaming ya teman-teman. Jadi adem banget kalau buat sosial media seharian. Untuk RAM-nya tadi udah RAM 2 internal 32 GB, dan dia mempunyai single kamera di depan yaitu beresolusi 5 megapiksel. Untuk selfie juga lumayan bagus teman-teman. Di harga segini masih layak lah kalau Nah, seperti ini hasilnya. Ini kamera depan. Untuk kamera belakang dia mempunyai single juga.
Ini kelihatan dua, tapi yang satu ini adalah lampu LED ataupun flash. Jadi ini single kamera belakang, yaitu beresolusi 13 megapiksel. Ini yang belakang. Nah, untuk kapasitas baterai yang paling aku suka yaitu 5000 mAh. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang suka bermain sosial media seharian ngedur ya teman-teman. Ini mungkin ngecasnya cuma sekali sehari mau tidur, karena kapasitasnya 5000 mAh. Tapi untuk handphone sekarang kalian nggak usah takut, itu kebanyakan kapasitas baterainya itu di 5000, apalagi si Realme itu biasanya ada yang 6000 mAh. Jadi semua itu tergantung kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian di baterai, ya mungkin handphone seperti ini rekomendasi banget buat kalian. Tapi kalau yang kalian butuhkan kamera, kan kalian nggak perlu baterai yang awet juga. Jadi untuk handphone layak nggak layak itu tergantung kebutuhan kalian semuanya teman-teman. Kalau kebutuhan kalian buat kerja online, ya untuk RAM 2 seperti ini pasti lemot teman-teman. Tapi kalau kebutuhan kalian mungkin cuma WA, video call, Instagram dan TikTok, ini masih layak banget teman-teman. Jadi kalau kalian tanya layak enggak di tahun 2022 ini, menurut saya masih layak. Tapi kalau untuk game dan mungkin menyimpan banyak aplikasi, ini kurang layak, karena ini masih RAM 2 teman-teman. RAM 2 itu LED-nya masalah teman-teman. Dan internalnya juga 32 GB. Mungkin buat nyimpan aplikasi-aplikasi udah terisi penuh. Tapi kalau untuk sosial media seharian ini masih layak banget kalau dibeli. Jadi seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman kalau tanya belinya di mana Bang? Nah, kalau aku itu setiap hari belinya di Facebook teman-teman. Kalau nggak di Facebook banyak teman-teman yang nawarin. Tapi kalau untuk pembelian di Shopee, Tokopedia dan lain-lain mungkin belum pernah teman-teman. Dan mungkin di video-video selanjutnya mungkin kita mau coba ya beli di toko online. Karena aku nggak sukanya beli di toko online itu kalau HP second ya teman-teman, itu nggak bisa dicek kondisi. Kecuali kalau beli baru. Nah, kalau beli baru itu kan pasti handphone semua sama. Tapi kalau second, kita belum cek kondisi, kita kan belum tahu barang tersebut teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau beli second itu mending kalian sistem COD, bayar di tempat. Kalian tahu barang, kalian nego sama si penjual. Jadi kalian lebih plong lah teman-teman. Daripada beli online nanti takutnya kecewa. Dan kalau kalian retur pasti potongannya banyak teman-teman. Jadi seperti itu. Apalagi si seri iPhone itu yang biasanya hilang sinyalnya. Jadi mending kalian beli di toko offline. Nggak apa-apa teman-teman, lebih mahal 100-200, tapi kan kalian mempunyai garansi. Jadi lebih bagus kalian beli di toko offline aja. Kalau second ya teman-teman, kalau baru itu tergantung kalian semuanya. Soalnya kalau baru itu dari pabrik pasti ada garansi dari pabrik itu yang namanya garansi 1 tahun. Seperti itu sih teman-teman. Mungkin itu pembahasan Redmi 9A. Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun rekomendasi lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye teman-teman.